izin akan memaparkan tentang belajar matematika gembira. Sebelum itu kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ratna. Kepada Ibu Ratna saya persilakan.
berpikir secara kritis dan mengeksplorasi tentang matematika. Jadi seperti ini ya, mari kita lihat bersama. Gali dan eksplorasi merupakan proses awal dalam pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran anak akan keberadaan konsep matematika. Jadi mereka gali dan eksplorasi itu mereka nanti akan menyebutkan benda atau sesuatu yang mereka lihat, dan mereka pasti akan membilang bahwa itu ada satu atau dua dan seterusnya ya. Nah, dalam hal ini bilangan di sekitar mereka. Guru memfasilitasi anak untuk mengamati. Awalnya mereka mengamati, lalu mengidentifikasi dan merefleksikan keteraturan atau pengulangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya membantu menemukan bilangan secara alami, tetapi juga membangun dasar berpikir logis yang menjadi fondasi bilangan awal. Berikutnya, nah, mari kita perhatikan dari kedua gambar ini, gali dan eksplorasi. Coba ibu-ibu guru menggali dan eksplorasi dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Dari gambar yang pertama itu apa yang kita gali dan eksplorasi? Bilangannya ada 4. Bermain di taman. Ada gambar burung. Gambar burung. Burung ada 4. Ada 5. Apalagi? Kupu-kupu. Anak ada 2. Iya, ada anak, ada kupu-kupu. Daun yang gugur, daun yang gugur. Iya, betul sekali. Anak sedang bermain ayunan. Ya, ada tanaman bunga ya. Ada tanaman bunga. Betul sekali. Jadi, gali dan eksplorasi, anak bisa melihat gambar ini dan dia mengamati. Lalu dia bisa menyebutkan, ibu guru, di situ ada burung yang terbang berapa? 2. Ada burung yang di atas pohon berapa? 2. Ya. Ada anak-anak bermain di taman, ada berapa anak? 2. Oke. Lalu ada apa lagi ya? Kupu-kupu. Ada kupu-kupu. Ada berapa kupu-kupu? 3. Iya. Terus ada apa lagi? Tadi ayunan. Iya, ada pohon. Ada daun yang jatuh. Berapa ya daun yang jatuh? Iya. Belum, ada warna-warni, itu ada warna kuning, ada warna biru, ada warna Iya. oranye. Iya, oke. Seperti itu ya. Terus gambar yang kedua, gali dan eksplorasi. Coba dari gambar yang kedua ini apa yang ibu-ibu dapatkan dalam menggali dan eksplorasi? Ada perempuan dan laki-laki. Anak-anak. Perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki, perempuannya ada 2, laki-lakinya ada 3. Gurunya satu, gurunya satu. Perempuan gurunya, iya. Berbatik kita dan Gurunya ada Menyebutkan Oke, gambar yang kedua ini sering kita lakukan di dalam kelas kita. Awal masuk pasti kita mengabsen ya. Nah, di situ anak akan berhitung dan di situ kita bisa membedakan banyak sedikit anak laki-laki yang masuk berapa, yang perempuan berapa. Terus yang tidak hadir berapa, yang hadir berapa, ya. Nah, gali dan
warnanya yang putih apa? Belum, masuk di jam. Ya. Satu sampai 15. Iya. Dengan bentuk yang lingkaran. Oke. Ya, oke. Oke, gambar yang kedua di sini membandingkannya, anak sudah bisa membandingkan jumlah mainan di dua kotak. Dengan melihat saja dia bisa tahu mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Terus kalau gambar yang ketiga, Bola warna kuning. ya selain bola apa lagi? Ukuran. Warna. Iya. Saja ya kotak. Jumlah balok. Iya, betul. Mengembangkan konsep bilangan ke dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata yang telah dieksplorasi sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak yang menjadi dasar dalam membuat konten. Jadi dalam membuat konten ini kita harus melihat usia dan tahapan perkembangan anak. Jadi biasanya di pendidikan anak usia dini itu ada sekolah yang menerima murid 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya kita harus melihat tahapan perkembangan anak dan usia anak yang kita berikan. Tidak bisa untuk yang usia 5 sampai 6 tahun kita berikan di usia 4 sampai 5 tahun, atau yang untuk usia 4 sampai 5 tahun kita berikan ke usia 3 sampai 4 tahun. Nah, dengan cara apa kita melihatnya? Nah, alur tujuan pembelajaran. Jadi pada alur tujuan pembelajaran yang pertama, anak menyebutkan bilangan secara berurutan. Ini kira-kira kita berikan pada usia anak usia berapa? Anak menyebutkan bilangan secara berurutan. Usia berapa? Usia 3 sampai 2 tahun. Anak membandingkan jumlah banyak sedikit benda yang ada di sekitar tanpa menghilang. Enam tahun, 4 sampai 6 tahun. Ya, 4 sampai 5 tahun. Kalau anak menunjukkan pemahaman korespondensi satu ke satu menggunakan benda konkret, ini iya, itu usia 5 sampai 6 tahun. Begitu juga anak memahami bilangan terakhir yang disebut menunjukkan jumlah benda yang dihitung, itu juga masuk di usia 5 sampai 6 tahun. Dan yang terakhir, anak memahami representasi bilangan. Ada yang tahu seperti apa representasi bilangan dalam simbol yang berbeda-beda, termasuk simbol angka. Kita sudah lakukan di sekolah kita itu, tetapi kita hanya tidak tahu bahwa itu adalah pemahaman tentang representasi bilangan. Itu seperti apa? Misalnya ada benda 4, anak langsung mencari angka bilangan 4 untuk menyamakan banyaknya benda. Ya, itu bisa juga. Bisa kerja di komputer. Tapi saya lakukan ini saja ya, biar tidak terlalu lama. Jadi kita sudah pernah lakukan itu seperti ada wadah. Di situ kita sudah tempelkan angka. Kita pakai benda lompat. Jadi misalnya urutan angka 1 sampai 5. Nah, di situ anak bisa mengambil benda yang ranting, menaruh di wadah itu. Dia melihat, oh angka 1, berarti dia harus
ini seperti tadi ya yang tadi kita sudah bicarakan ya. Di sini menyebutkan hilangan secara berurutan ini di usia 3 sampai 4 tahun. Dia bisa menyebutkan angka dengan jari tangannya ya. Nah ini mengenali benda kecil tanpa membilang. Jadi dia melihat benda dengan gambar misalnya dadu, dia sudah tahu bahwa itu adalah satu. Seperti yang kemarin saya bantu siaran buat video tentang coding itu, di situ kita bermain dadu. Dengan menunjukkan dadu saja anak sudah tahu mana yang satu, mana yang dua dan mana yang tiga. Ya, dengan dadu bulan, ya. Nah ini korespondensi satu-satu. Nah di situ misalnya ada benda, lalu di situ ada angka 1. Terus kalau ada benda yang kedua lagi di situ berarti bendanya berjumlah 2, berarti di situ angka 2. Dan seterusnya sampai angka 10. Terus yang kelima itu memahami bilangan terakhir sebagai jumlah total. Jadi di sini anak berhitung dan hitungan terakhir adalah merupakan jumlah total. Ini yang tadi saya bilang representasi bilangan dengan berbagai memakai loss depan, ya. Buat aktivitas. Dalam merancang aktivitas matematika untuk anak usia dini, guru melakukan aktivitas belajar dan bermain dengan mengacu pada prinsip pembelajaran mendalam. Jadi ternyata kegiatan matematika gembira ini dalam membuat kegiatan main kita masukkan ke dalam modul ajar pembelajaran mendalam, ya. Kita menggunakan mari kita lihat. Nah ini pembelajaran mendalam. Di situ ada dimensi profil kelulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Ibu sudah tahu dari ibu saya akan kembali dulu. Terus yang kedua, penerapan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran. Gali dan eksplorasi talent itu anak dia berkesadaran, terus bermakna bagi anak, terus menggembirakan buat anak, ya. Berikutnya, pengalaman belajar. Di situ bagaimana kita membuat kegiatan pembelajaran untuk anak memahami itu masuk ke gali dan eksplorasi dan buat konten. Terus mengaplikasikan kita buat aktivitas kegiatan bermainnya. Merefleksi itu di pemikiran murid dan layakan dan akhir, ya, masuk di kegiatan refleksi. Nah ini ikuti pemikiran murid. Bagian ini
tempel dan mereka sudah pasangkan. Setelah mereka hitung, mereka mencari angka yang sesuai dengan jumlah anggota tubuh yang tadi mereka hitung. Setelah itu mereka gunting dan mereka tempelkan. Itu kegiatan pertama. Kegiatan yang kedua, saya mengajak anak-anak, 5 anak untuk maju ke depan. 5 anak ini berdiri di depan dan teman-teman yang lain mengamati. Dan saya beri pertanyaan pemandu. Coba kalian lihat, ada berapa teman yang berdiri di depan? Ada 5 betul. Oke, mari kita lihat bersama anggota tubuh yang kegunaannya untuk melihat ada berapa. Ada yang menyebutkan 2 ke guru. Terus saya bilang betul, 2 untuk 1 orang anak. Tetapi yang di depan ini, yang berdiri ini ada 5 orang anak. Jadi berapa ya anggota tubuh yang kegunaannya untuk melihat? Mereka menghitung dan mereka menyebutkan ada 10. Oke, kalau ada 10, coba ambil angka atau bilangan yang ada di keranjang kecil. Nah, di situ anak akan mencari dan mengambil angka atau bilangan 10. Ya, gitu. Di situ saya buat tempat kegiatan. Yang kegiatan yang keempat, mereka mengelompokkan anggota tubuh yang berjumlah 2. Anak mengelompokkan di dalam kotak lalu dihitung dan mereka mencari angka juga. Nah, saat mereka mencari angka dan menggunting untuk menempel di kotak yang mereka sudah mengelompokkan anggota tubuh yang berjumlah 2, terjadi miskonsepsi. Miskonsepsinya itu pemahaman anak tentang angka. Jadi ternyata muridku masih ada yang belum mengenal angka. Nah, solusinya saya suruh anak ini untuk mengurutkan angka dari angka pertama sampai jumlah akhir yang anak itu hitung jumlah anggota tubuhnya. Berulang-ulang sampai anak itu memahami bahwa angka terakhir atau jumlah total terakhir itu adalah angka yang harus dia gunting dan dia tempel. Ya, itu. Terus yang keempat, saya menyuruh anak-anak untuk membuat anggota tubuh dari benda-benda bahan bekas dan benda alam. Jadi dengan batu sama tutup botol. Setelah mereka membentuk, saya menanyakan berapa tutup botol yang kamu gunakan dan berapa jumlah batu yang kamu gunakan. Itulah praktik baik yang saya lakukan waktu saya membuat matematika gembira mengikuti alur gembira. Yang terakhir tadi, rayakan dan akhiri pembelajaran. Pada tahapan ini pembelajaran ditutup dengan refleksi yang membantu guru menyadari apa yang telah dipelajari, bagaimana proses berpikir yang ditempuh, dan langkah apa yang bisa diambil berikutnya. Jadi dari semua yang kita lihat di materi ini, di sekolah kita itu ternyata kita sudah lakukan. Hanya kita tidak tahu alur gembira itu seperti apa. Ya, jadi apa yang ada di materi gembira itu kita sudah lakukan di setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Ya. Oke. Ini modul pertama yang saya lakukan praktek baik. Ini modul, masih ada 4 modul lagi.
Saya semester 2 kali ini. Mengukur apa? Maksudnya ukurannya apa? Kan ukuran itu ada sentimeter, ada jengkal, ada jari. Nah, berarti kita pakai ini. jari. Ya, mengukur apa? Ya, mengukur apa? Oke, dah. Kalau saya waktu itu tidak pernah ya. Mereka menimbang sekali. Menimbang berat dan tiga. Waktu kita tema tentang ini tentang apa sih yang kita naik jarak antara labuan bajo dengan itu kita ukur dengan tali rafia. Jalan dengan tali rafia. Iya. Iya, kalau di ITK tidak pakai itu, jadi biasanya jengkal atau sedotan, gitu ya. Boleh. Tali rafia. Apakah bisa kita mengikuti langkah, memakai langkah? Bisa. Sebenarnya bisa. Kalau seperti sebelum tadi, kan kita selama ini kan kita pakai jengkal untuk mengukur atau langkah atau tinggi atau begini. Dan kita ada sudah dibagi pemeterannya dari boleh nggak kita pakai itu? Karena kan selama ini kita nggak pernah pakai. Nah, itu dia. Karena kan sudah ada dibagi di kita kan. Itu kan untuk bagi untuk kesehatan. Itu hanya untuk setiap bulan itu habis kita pakai untuk data kesehatan saja. Itu biasa. Iya, kalau meteran penggaris itu belum ini untuk anak TK. Iya, Jadi banyak. ya. Karena dirasa. Itu untuk Peringkat kepala. Karena Oke, ini ada isinya. Silakan dijelaskan. Iya, jadi untuk kalau anak-anak TK itu kita mengukur itu bisa memakai jengkal, memakai apa langkah, ya bisa juga dengan tangan, rentang tangan, atau sedotan, tali rafia, iya. Jadi bukan gitu. Ya, iya. kita lakukan. Sudah dilakukan. Oke, sudah selesai makanan sehat, dibutuhkan pengenalannya saudara. Oke, mungkin ini saya minta Kak Ibu Guru mungkin membuat aktivitas. Oke, saya mau tanya, alur gembiranya itu seperti apa? Mungkin ada gembira tadi atau bagaimana? Oh, sudah tadi yang pertama. Ya, makanya kan ada. Oke. Kalau alur gembira, G itu gali dan eksplorasi. M itu buat konten. B itu buat aktivitas. I itu pemikiran murid. Dan K itu layakan dan adili. Oke, layakan dan adili. Oke, gas. Iya. Sekarang bikin ini pembelajaran jalan. Alur matematika gembira. Jadi kita bisa bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas juga kita bisa melihat sekitar lingkungan sekolah. Bagaimana kita membuatnya dengan alur gembira itu. Surat sepatu dulu sudah ya. Sepatu di depan kelas masih kan bisa juga gitu. Mengukur. Gitu, gitu. Ya bisa.
terus kita buat pertanyaan romantis. Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu lihat di luar? Nanti kan anak-anak akan menyebutkan. Nah, bilangannya itu Oke, kan ini tentang pembelajaran bilangan. Nah yang di luar itu kan nggak ada bilangannya. Boleh nggak kalau begini kan yang nggak salah. Misalnya kita mau mengenalkan angka 1 sampai 5. Jadi angka 1 5 itu kita sebar, kita eksplor, anak-anak mencari, kita gali mana yang tahu angka 1 sampai 5 dulu. Itu bisa nggak? Bisa. Oke, bisa. atau bisa menghitung kelas di belakang ada berapa kelas. Misalkan begini, kan Ruangan, ya betul. kan kecuali SD terus Kayak itu juga boleh. Tempat sepatu itu ada berapa rak, coba hitung ada berapa tingkatan kan? 1, 2, 3. Kan? bisa. Coba. Mungkin menghitung keluar bunga, mungkin bisa bunga. Iya. Jadi mereka mengamati lingkungan yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin mereka bisa hitung meja-meja ini ada berapa. motornya ada berapa? Oh ini payung ada berapa? Payung besar. Iya. Motor yang parkir ada berapa? Jadi Berapa berapa? sebenarnya kegiatan matematika ini tanpa kita sadari kita sudah lakukan di dalam kelas setiap hari. Hanya alat gembiranya itu yang kita harus lakukan aja yang itu. Jadi mungkin di dalam kegiatan pembelajaran setiap hari kita bisa masukkan. Mungkin saya bisa berbagi sedikit. Seperti yang kemarin kita siapkan untuk UNJU ya, pembelajaran dalam yang bersuaya yang kita buat ini belajar. Nah,
semoga apa yang kita dapat kita boleh menerapkan ya. Teman-teman itu saja, terima kasih. Semoga kita tetap semangat dan sehat selalu. Jangan bulan